Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Aduh, mohon maaf ini terlambat 6 menit ya. Maaf ada sedikit tadi kendala teknis. Eh, ada gangguan teknis terkait background. Mau nggak mau kita bikin background digital aja ya. Oke teman-teman semua, terima kasih udah join bersama kami dalam sesi acara webinar UMKM di era revolusi industri 4.0. Luar biasa sekali, terima kasih teman-teman semua yang bahu-membahu kita membuat acara ini. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, selamat pagi. Ibu dosen, Bu Eka, selamat pagi para pemirsa sekalian. Pertama-tama izinkan saya membaca susunan acara hari ini. Hari ini kita mulai jam 10 untuk pembukaan sampai dengan 10.10. Kemudian dari jam 10.10 sampai dengan 10.20 ada sambutan dari Ibu dosen kita, Ibu Eka Putri, SPDE, MPDE. Terus ada disambung dengan doa pembuka acara oleh Bu Eka. Kemudian ada perkenalan sedikit dari sponsor, dilanjutkan dengan perkenalan dari sponsor. Baru kita mulai materi nanti jam 10.40 sampai dengan 11.10 oleh Bapak Irwanto SE. Beliau adalah ketua kelompok UMKM Kabupaten Bekasi. Nanti ada sesi tanya jawab, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari mulai 11.15 sampai dengan 11.30. Terus nanti kita ada door prize. Jadi teman-teman tetap terus tune in di sini, ada door prize hadiah dari sponsor yang akan dibagikan ke teman-teman semua. Nanti kita tanya jawab kuisnya lewat chat aja ya, nanti dijawab di kolom chat di bawah. Oke, baiklah, masuk ke sesi acara. Perkenalkan, nama saya Surya Purnomo Estevan Damanik, selaku moderator dan pembawa acara untuk acara webinar hari ini. Marilah pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor dan segenap sivitas akademik Universitas Pancasakti Bekasi yang memberikan segala fasilitasnya hingga dapat terselenggaranya kegiatan webinar hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Putri SPD MPDE yang memberi support kepada teman-teman semua untuk fight untuk berani tampil membuat acara webinar ini. Serta tak lupa juga kami ucapkan kepada seluruh teman-teman panitia yang taktis, yang sigap untuk mengadakan kegiatan acara webinar ini. Baiklah, masuk ke sesi pertama, sambutan kepada Ibu Eka Putri SPD MPDE. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya Bu Eka, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya? Alhamdulillah, Bu. Lancar. Bisa, Bu. Saya. Oke. Alhamdulillah. Hari ini puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan ini, kegiatan webinar dengan salah satu praktisi di bidang UMKM, yaitu Bapak Irwanto. Bapak Irwanto SE selaku Ketua UMKM Tamsel Kabupaten Bekasi. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Bapak yang saya hormati, tentunya pembicara kita hari ini yaitu Bapak Irwanto SE, karena telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan sedikit sharing tentang ilmunya mengenai UMKM. Beliau salah satu praktisi, tentunya lebih banyak prakteknya gitu kan. Kalau kami ini kan di dunia pendidikan, apalagi universitas ini kan ada juga prakteknya, tetapi karena memang keadaan saat ini COVID, kami tidak memungkinkan untuk meminta mahasiswa untuk terjun langsung ke lapangan begitu Pak. Jadi terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyediakan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini begitu. Lalu terima kasih dan penghargaan juga untuk mahasiswa kami Prodi Pendidikan Ekonomi yang sangat semangat untuk mengadakan kegiatan ini, apalagi panitia-panitia yang sangat ini banget, luar biasa banget, waktunya singkat ya, tetapi mereka bisa melaksanakan ini dengan baik begitu. Apresiasi sekali. Lalu tentunya seluruh mahasiswa pendidikan ekonomi yang mengikuti kegiatan ini salah satu kegiatan penting apalagi di mata kuliah kita yaitu ekonomi koperasi dan UMKM. Jadi saya harapkan teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini sampai selesai ya teman-teman ya, sampai selesai. Jadi bisa banyak ilmu yang bisa kita peroleh dari kegiatan ini nanti gitu loh kan. Jadi bukan hanya dari penjelasan materi saja, tetapi kita juga akan mendapatkan tambahan dari sharingnya Pak Irwanto nanti gitu ya. Oke, saya harap kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir. Saya harapkan juga teman-teman yang belum aktifkan video, tolong diaktifkan videonya ya teman-teman ya. Karena nanti biar kenal juga nanti sama Pak Irwanto gitu kan. Jadi lebih interaksinya lebih berasa begitu ya. Oke, sebelumnya saya mohon, ini saya sudah panjang lebar ya tadi bicara, tetapi Pak Irwanto pasti penasaran nih kampusnya di mana sih? Ini mahasiswanya siapa sih begitu ya? Jadi izinkan kami memperkenalkan diri Pak Irwanto. Kami ini adalah mahasiswa. Ini mahasiswa kita, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti. Kami ada beberapa kampus, Pak, karena memang untuk menjadikan satu terpusat itu lokasinya butuh gede gitu ya. Jadi kami ada beberapa cabang. Terpusatnya itu di Pondok Gede, Jalan Raya Hankam. Lalu ada di Kartini juga, ada di Serbaguna juga, lalu ada di Kabupaten Bekasi juga begitu. Nah, kami ini ada 3 fakultas Bapak, ada teknik, sains dan teknologi, lalu ada juga ekonomi bisnis dan fakultas ilmu pendidikan. Kebetulan ini yang mengadakan kegiatan adalah mahasiswa pendidikan ekonomi karena ada mata kuliahnya, salah satu mata kuliahnya yaitu ekonomi koperasi dan UMKM begitu Bapak. Dan saya sendiri alhamdulillah saat ini masih diberikan jabatan amanah menjadi ketua prodi pendidikan ekonomi sekaligus dosen mata kuliah ekonomi koperasi dan UMKM begitu. Salam kenal ya Bapak. Oke, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai kata sambutan. Kita doakan nanti kegiatan kita bisa lancar sampai akhir dan jaringan kita juga tidak bermasalah begitu ya. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk kata sambutannya. Melanjut ke acara selanjutnya, mungkin ada perkenalan dari sponsor dulu ya, untuk kita ada break dulu kepada sponsornya.
Bu Reni, Bu Ines udah in atau gimana ini? Oke, Iya, Bu Ines, halo, ya sudah. silakan. Oke. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih, Kak. Ya, tadi saya ada share screen. Oke, siap. Oke, Lagi dari mau panitia di-share ya? dulu ya. Oke. Ini mau di-share. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan terima kasih saya ucapkan kepada Universitas Pancasakti Bekasi. Terima kasih untuk seluruh Bapak dan Ibu dosen, kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi, dan juga seluruh panitia acara hari ini. Perkenalkan, saya Sinta, saya perwakilan dari Ines Kosmetik Jakarta yang akan mengenalkan produk Ines Kosmetik ya. Mungkin di sini sudah pernah mendengar atau bahkan menggunakan produk Ines Kosmetik. Ya, tadi saya sudah kirim PPT. Sedikit saya perkenalkan ya, Ines Kosmetik ini kosmetik yang berasal dari Indonesia, kemudian diproduksi juga di Indonesia, tepatnya di Kota Malang, Jawa Timur, dan sudah berdiri sejak tahun 1998, jadi sudah cukup lama. Nah, Ines Kosmetik ini meliputi produk make up, kemudian skincare, dan juga ada body care. Kosmetik ini diproduksi untuk membantu wanita Indonesia khususnya mengalami masalah-masalah kulit seperti masalah kulit jerawat, kemudian flek hitam, ataupun masalah-masalah kulit lainnya yang sering dialami. Nah, Ines Kosmetik ini diproduksi menggunakan bahan aktif yang sangat bermanfaat untuk kulit, kemudian juga sudah mendapatkan izin dari Badan POM, dan juga sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Nah, ini adalah sudah ada ya materinya. Ya. Nah, oke, boleh dilanjut layar berikutnya, Kak. Oke. Nah, ini adalah kantor Ines Kosmetik di Randu Agung, Singosari, Malang, Jawa Timur ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, produk Ines Kosmetik ini juga sudah teruji secara laboratoris, kemudian sudah mendapatkan sertifikat dari Badan POM dan juga sertifikasi halal dari MUI. Jadi tidak perlu diragukan lagi untuk keamanan dan kehalalan produk Ines Kosmetik. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah produk dari Ines ya, ada make up, kemudian ada facial treatment atau perawatan wajah, dan juga ada body care. Lengkap sekali perawatan Ines. Kita lanjut lagi. Nah, visi kami adalah membantu wanita Indonesia khususnya yang mengalami masalah, yang ingin memiliki kulit sehat yang ideal ya. Jadi terbebas dari masalah-masalah yang sudah saya sebutkan tadi. Kita lanjut. Nah, ini adalah produk terbaru dari Ines Kosmetik ya, eyeliner pen. Nah, ini sangat simpel sekali atau mudah sekali untuk digunakan. Apalagi yang belum terbiasa menggunakan eyeliner. Nah, mungkin nanti rekan-rekan di sini bisa mendapatkan info dari FB atau IG Ines Kosmetik. Boleh dilanjutkan? Nah, ini adalah FB Ines Kosmetik dan IG Ines Kosmetik. Nanti jangan lupa untuk di-follow dan di-add. Kita lanjut lagi. Nah, untuk membeli produk Ines atau mendapatkan produk Ines, bagaimana sih caranya? Ines Kosmetik ada hampir di seluruh wilayah Indonesia, di toko-toko kosmetik. Nah, atau juga bisa dibeli secara online ya, di Lazada, JD.ID, Tokopedia, ataupun di Shopee. Nah, Ines juga ada official store-nya, bisa di-download dari aplikasi handphone, yaitu aplikasi My Ines, di mana banyak sekali info dan harga info yang lengkap dan harga mengenai produk Ines Kosmetik. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah nomor telepon saya. Mungkin untuk peserta webinar di sini boleh di screenshot. Nanti apabila peserta webinar di sini ingin mengadakan webinar, workshop, ataupun acara baik online maupun offline,
Nah, kami saat ini membuka kelas juga, terutama untuk mahasiswi dan mahasiswa, di mana bisa mengisi kegiatannya dengan mengikuti skincare class atau makeup class dari Ines Kosmetik. Acara ini tidak dipungut biaya, Zoom, e-sertifikat, dan setiap peserta bisa mendapatkan bisa mendapatkan produk dari Ines Kosmetik. Nah, ini semua tidak dipungut biaya. Jadi nanti apabila peserta webinar di sini atau mahasiswa-mahasiswi di sini ingin mengadakan dengan teman-teman satu kelasnya atau satu komunitas, boleh menghubungi nomor saya yang tertera di layar. Nah, ini saja info dari Ines Kosmetik. Salam sehat dan sukses untuk semuanya. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan kepada Ines Kosmetik. Happiness with Ines, webinar with Ines. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih untuk editorialnya. Ya, teman-teman, semoga menjadi inspirasi, ya mengawali inspirasi kita. Salah satu contoh usaha yang tadi dipresentasikan mungkin menjadi inspirasi teman-teman untuk merintis dari bawah, menjadi reseller kah, atau menjadi apa. Nanti ada beberapa sponsor, ada satu sponsor lagi yang juga dari bawah, dari UMKM, dan sekarang viral sekali karena produknya menjadi ikon untuk sebuah sinetron yang lagi bombastis, ya kan, yang para penggemar Icin mungkin akan mengenal pakaian yang dipergunakan oleh para aktris dan aktornya. Itu salah satu disupport oleh sponsor kita. Itu adalah pakaian yang mengawali merintis usahanya dari UMKM. Nah, apa sih UMKM itu? Nanti akan dipaparkan sangat ciamik oleh Bapak Irwanto. Dari mulai apa bedanya usaha menengah, kecil, mikro itu apa klasifikasinya, ya nanti mungkin Pak Irwanto dapat sedikit membuka sehingga teman-teman paham di mana klasifikasi disebut sebagai usaha menengah. Ya, kalau nggak salah itu mungkin nanti Pak Irwanto tolong dibenari kalimat saya kalau ada kesalahan dalam penyampaian saya. Itu kalau nggak salah usaha menengah itu kalau nggak salah modalnya sekitar 1 miliar ya, atau berapa. Terus ada usaha kecil di bawah itu. Mikro itu yang omsetnya masih puluhan juta atau masih di bawah 100 juta kalau nggak salah seperti itu. Dan mungkin nanti Pak Irwanto lebih menjelaskan seperti itu. Nah, dari situ kita akan mengerti kita merintis dari mana. Tapi teman-teman, perlu teman-teman pahami kenapa UMKM ini perlu digaungkan, karena sejarah mencatat yang menyelamatkan perekonomian Indonesia di era krisis 98 adalah UMKM. UMKM yang tumbuh, yang mampu menopang sendi-sendi perekonomian. Saat ini Indonesia bukan lagi sedang krisis. Indonesia sedang resesi. Itu udah bukan rahasia umum lagi. Itu sudah diumumkan oleh pemerintah bahwa Indonesia saat ini kita dalam keadaan resesi. Namun ya di sebagian posisi orang mungkin lagi dalam posisi sulit mencari kerja. Tapi manusia tidak berhenti dan akhirnya berupaya untuk survive, untuk bertahan dengan usaha-usaha kecil. Nah, usaha-usaha kecil inilah menjadi sendi perekonomian bangsa saat ini, ditambah dengan kemajuan zaman. Mungkin waktu era 98 itu kita UMKM itu banyak bermunculan pedagang asongan tuh. Merebak kalau teman-teman dulu bisa melihat apa ya video-video yang era 98 itu usaha-usaha akhirnya bermunculan tuh di pasar, segala macam asongan itu merebak. Mungkin sekarang tidak sebegitu masif seperti 98 karena apa? Karena ada teknologi. Meskipun di perumahan-perumahan, kalau teman-teman saat ini tinggal di perumahan-perumahan tuh banyak tuh bermunculan usaha-usaha mikro gitu ya, kios-kios, pasar malam, pasar apa mendadak gitu, pasar kaget. Nah, itu efek dari kondisi keadaan, tapi manusia atau masyarakat itu
tidak berpangku tangan, berupaya berusaha kecil-kecilan, dan itu menjadi sendi perekonomian bangsa. Bangsa ini mampu keluar dari krisis atau resesi nanti, yaitu berkat UMKM yang survive. Nah, di era saat ini selain UMKM yang bermunculan di tepian jalan atau di pasar kaget segala macam, juga marak sekali UMKM yang tumbuh di era digital. Nah, nanti itu akan dibedah sama Pak Irwanto, dan UMKM di era digital ini sesungguhnya pergerakannya luar biasa, dan teman-teman dari mulai yang kita sebari kuliah ataupun ibu rumah tangga, semua bisa berusaha, semua bisa survive, sehingga perekonomian bangsa tidak terhenti, tidak mengandalkan sektor-sektor industri yang besar. Wah, buruh di PHK. Wah, dulu kalau ada PMHK-an karyawan itu beritanya heboh sekali. Sekarang nggak terlalu heboh karena apa? Masyarakat yang di PHK duitnya buat modal UMKM. Jadi nggak galau gitu. Nah, itu prolog dari saya. Mungkin nanti yang akan disampaikan lebih jamik lagi oleh Pak Irwanto. Kepada Pak Irwanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Semua sehat, Bu, Pak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak Ir. Iya, karena kondisi sekarang yang paling utama itu sehat, Pak, Bu. Ya. Iya. Ya, oke. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen ya, Bu Eka, terima kasih sudah mengundang kami, mengundang saya sendiri. Lalu Pak Moderator, Pak Surya, terima kasih sudah memfasilitasi semuanya. Alhamdulillah saya bisa bergabung nih di Universitas Pancasakti Bekasi. Terima kasih atas undangannya semua. Teman-teman mahasiswa, semoga kita semua diberikan keberkahan semua sehingga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Mengenai UMKM, sebenarnya ini merupakan sebuah tantangan juga nih Pak, ya, membicarakan sebuah UMKM. Di masa pandemi seperti ini, UMKM bukannya berkurang, justru makin meningkat ya, alhamdulillah. Ya, jadi perkembangan UMKM yang ada di Kabupaten khususnya saat ini sudah ada kurang lebih itu 10 ribuan lebih yang sudah masuk ke daftarnya UMKM Kabupaten Bekasi. Nah, untuk di Kecamatan Tabun Selatan sendiri itu ada sekitar 104 lebih ya, 104 yang sudah masuk dalam anggota kita di forum UMKM Kecamatan Tabun Selatan. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya UMKM sekarang hari ini sedang banyak kendala, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Untuk tatap muka agak dikurangi, gitu ya. Nah, makanya kita harus lebih kepada digitalisasi. Ya, bagaimana teman-teman hari ini kita arahkan dalam proses usahanya itu harus lebih menekankan kepada digitalisasi. Tetapi dalam hal digitalisasi ini tidak semua masyarakat itu akan paham betul tentang digitalisasi. Apalagi rata-rata pengusaha UMKM ini usianya sudah agak lumayan, Bu. Ya, Pak, usianya sudah agak lumayan nih. Jadi untuk memberikan arahan-arahan mengenai digitalisasi itu kita sudah agak repot sebenarnya. Nah, makanya saya berharap ke depan itu muncul wirausaha baru yang notabene itu para pemuda gitu harusnya. Ya, usia-usia muda itu harus lebih meningkatkan usaha-usaha di bidang UMKM. Kondisi sekarang banyak
perusahaan-perusahaan besar yang gulung tikar. Ya, sehingga banyak para pemuda-pemuda itu sekarang dirumahkan dari pekerjaannya. Nah, inilah yang harusnya membuka peluang baru. UMKM ini punya masa depan yang bagus sebenarnya. Ya, apalagi kita didukung oleh pemerintahan daerah. Terus terang dari pemerintahan daerah sendiri itu sudah sangat memberikan fasilitas kepada para UMKM. Ya, baik berupa pelatihan-pelatihan, bimbingan-bimbingan teknis kewirausahaan, baik manajemen keuangan, ya pajak, ya lalu memberikan fasilitasi seperti halal, PRT, ya terus fasilitas pembiayaan juga sebenarnya pemerintah daerah itu sudah memberikan fasilitas kepada kita. Tinggal bagaimana informasi ini sampai atau tidak gitu. Ya. Nah, ini kita sudah terlihat ada materinya di sini. Ya, jadi UMKM sendiri itu berharap ke depan itu menjadi penopang Indonesia. Ya, bisa jadi kalau misalnya satu UMKM itu bisa membuka lapangan kerja 5 orang atau 10 orang, ya kemungkinan pengangguran ini akan bisa diminimalisasi. Ya, nah di industri kita sendiri secara global, UMKM itu dari tahun ke tahun kita mengalami peningkatan. Ya, sekarang sudah lebih dari 16% itu sudah UMKM itu sudah masuk ke dalam digitalisasi. Nah, tinggal bagaimana ke depan kita tambahkan terus. Ya, next. Nah, pengaruh teknologi ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan UMKM di masa pandemi. Ya, apalagi saya berharap nih ke depan seperti Indonesia kalau kondisinya seperti ini bisa mampu menembus perekonomian dunia 10 terbaik di dunia. Ya, karena dari tahun ke tahun jika terjadi krisis, jika terjadi di bidang ekonomi, maka UMKM lah yang tetap bertahan. Hal-hal apa aja sih sebenarnya yang perlu kita siapkan untuk menghadapi revolusi industri? Ya, jadi kita harus bisa melek mata, makanya melek digital. Makanya saya berharap nih para UKM semua mengerti tentang digitalisasi. Baik itu melalui ada platform-platform dari digitalisasi melalui website bisnis, ya melalui Google Bisnis, WA Bisnis dan lain-lain. Ini harus segera kita beralih kepada digitalisasi. Walaupun hari ini pemerintah Kabupaten Bekasi sudah memberikan fasilitas kepada UMKM kami agar bisa produknya bukan cuma digital, tapi bisa masuk ke Indomaret, ke Alfamart, Alfamidi, dan beberapa perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Bekasi. Jadi banyak peluang, ya, banyak peluang. Selain kita mau digitalisasi juga ada peluang-peluang untuk masuk ke ranahnya usaha-usaha besar. Next. Nah, lalu untuk menghadapi 4.0 ini, ya, jadi kita mau tidak mau, ya, UMKM itu harus mengenal yang namanya dunia industri. Contoh, pada saat kita sudah MOU dengan namanya Indomaret, ya, dengan perusahaan-perusahaan besar, ya, kalau tidak didorong oleh kebutuhan mesin, tidak didorong oleh alat-alat yang canggih, maka kita akan mendapatkan penalti. Ya, jadi jika kita sudah masuk ke dalam usaha besar, harus ditopang juga dengan yang namanya industri. Ya, jadi bukan manual lagi yang kita kerjakan, ya, tapi kita sudah menggunakan mesin. Nah, digitalisasi ini penting buat teman-teman UKM karena di masa pandemi sekarang ini tatap muka itu sekarang agak dikurangi. Ya. Next.
Lalu bagaimana sih strateginya dalam menghadapi era 4.0? Ya, jadi kalau di sini jelas bagaimana ke depan nanti Indonesia itu bisa menjadi top 10-nya perekonomian global. Melalui apa? Melalui UMKM. Nah, UMKM ini yang sampai saat ini masih bisa bertahan. Saya ulangi, sudah mencapai 16% ya, kalau nggak salah 16%. Itu sudah yang menggunakan era digital. Kebanyakan mana? Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya YouTube didominasi sebenarnya. YouTube didominasi WhatsApp, Facebook dan lain-lain itu. Mereka itu bisa menjadi media-media kita untuk memasarkan produk kita. Next. Kualitas produk yang harus ditingkatkan adalah bersaing. Bicara kemasan dulu pertama, ya. Hari ini sudah banyak teman-teman UMKM yang sudah memiliki kemasan-kemasan yang bagus. Nah, kemasan bagus ini juga tidak semata-mata memiliki kemasan yang bagus, tetapi harus ditopang oleh izin PIRT dan dari MUI, logo halalnya. Jangan sampai ini semua tidak dilakukan. Kenapa? Karena untuk masuk ke dalam dunia usaha besar, teman-teman ini harus memiliki izin PRT ataupun logo dari MUI. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman UMKM mau bersaing dengan dunia usaha besar, ya ayo izin-izinnya, SIUP-nya, NIB-nya, IUMK-nya semua harus diizin. Kita harus berizin. Ya, karena bagaimanapun juga pemerintah sekarang sudah memberikan fasilitas kemudahan untuk memberikan izin kepada pelaku UKM. Ya, jadi bagaimana kualitas produk kita bisa bersaing, ya pertama ya harus kita berikan dulu itu ya izin. Kenapa? Karena kalau tidak ada izin itu tidak bisa masuk. Ya, oke, next. Oke, saya rasa banyak sekali program pemerintah hari ini yang bisa memberikan kemudahan-kemudahan kepada para UKM. Ya, itu Pak Surya ya. Mungkin itu hanya pengantar saja Pak Surya. Ya, nanti kita bisa lebih enaknya ke sharing aja ya, sambil diskusi aja. Ya, sambil diskusi. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk materi pembukanya. Demikian kondisi real di saat ini yang terdeteksi oleh atau yang terdaftar di kelompok UMKM di Kecamatan Tambun Selatan ya Pak. Ya. Tambun Selatan itu sudah ada 104, di tingkatan kabupaten udah puluhan ribu ya Pak? Udah puluhan ribu Pak, 10.000-an lebih. Puluhan ribu. Nah, tapi yang masuk ke dunia besar itu udah ratusan Pak, masuk Indomaret, Alfamidi dan perusahaan besar. Nah. Demikian. Ya, seiring pergeseran peraturan nih Pak, kembali lagi ke definisi awal yang kami baca. Tadinya itu kan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru ya Pak, itu kan kita masih ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 tuh ya, terkait UMKM. Nah, itu kan bersandar pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Sekarang kan ada Undang-Undang Cipta Kerja tuh Pak, ya. Nah, sehingga definisi UMKM saat ini bertambah luas. Jadi yang dulunya usaha mikro itu yang paling banyak 50 juta itu sekarang bahkan sampai dengan omset 1 miliar itu masih dibilang UMKM Pak itu. Nah, makanya ini kan yang menjadi daya saing sebenarnya Pak di peningkatan usaha. Itu sebenarnya untuk meningkatkan di angka 50 juta aja itu sudah agak repot Pak, apalagi kita sampai 1 miliar gitu kan. Karena di masa pandemi seperti ini untuk meningkatkan omset yang
besar itu kita agak sulit. Nah, mudah-mudahan dengan kondisi dunia juga atau Indonesia sudah normal kembali, apa-apa yang diciptakan oleh Indonesia itu UMKM berada di 1 miliar itu ya mungkin akan bisa terwujud, Pak. Nah, ini ya bisa terwujud. Itu yang kami harapkan sebenarnya. Cuman untuk masa pandemi seperti ini, untuk mencapai tingkatan 50 juta itu aja kita sudah agak kewalahan gitu. Coba ya. Oke. Nah, terus Pak, kan kita beranjak ke jenis usaha yang terdaftar tadi ya, dari mulai definisi yang ditetapkan oleh negara. Sedemikian, tapi realnya kan memang kondisi kita berarti kan usaha mikro ini banyak yang lebih ke usaha rumahan ya Pak. Betul. Usaha rumahan tapi kalau legal formalnya itu sudah terbentuk, apakah dia tetap dikatakan usaha mikro atau yang hanya sekedar usaha rumahan warung itu disebut usaha mikro atau gimana Pak? Jadi gini Pak, jadi kita itu kan kalau bicara UMKM itu sekarang memang lebih condong pada usaha-usaha rumahan, ya usaha rumahan. Nah jadi di dalam UMKM itu ada yang di jumlah karyawannya akan tertera. Ada yang berjumlah 5, ada yang berjumlah 10, gitu kan. Nah, tingkatan jumlah karyawan dan omset itu akan mempengaruhi, Pak. Ya, jadi kalau misalnya masih di bawah 50 juta, masih di bawah 300 juta gitu ya per tahunnya, ini masih bisa kita katakan sebagai UMKM. Nah, tapi kalau misalnya sudah berbadan hukumnya masih PR, masih NIB, atau misalnya ada yang namanya UNK, ya, atau SKU, ini kan hanya teman-teman UKM yang memiliki itu semua. Nah, hari ini kalau misalnya mereka sudah memiliki omset di atas 1 miliar, nah, mereka sudah berkembang dari UMKM menjadi mungkin bisa usaha besar gitu, CV atau PT. Itu aja Pak sebenarnya. Ya, teman lebih condong untuk hari ini kita lebih banyak kepada usaha-usaha rumahan yang kategorinya bukannya bukan usaha besar, kita semua usaha menengah ke bawah. Gitu, Pak. Oke. Nah, support pemerintah kemarin ini ada pendataan kayak misalnya di kecamatan di kecamatan, kalau di sebelah nih Kecamatan Tambun Utara itu ada pendataan tiap-tiap desa itu yang punya usaha itu didata. Itu untuk apa Pak keperluannya itu? Katanya ada bantuan dari pemerintah gitu. Nah, kalau untuk itu yang kemarin per desa itu ada BPUM, Pak. Bantuan produktif usaha mikro. Jadi memang pertama itu digaungkan di tahun 2020. Ya, jadi ini untuk mengantisipasi usaha-usaha kecil yang belum tikar sebenarnya. Jadi diberikan bantuan modal. Nah, jadi untuk tahap pertama memang itu diberikan bantuan modal oleh pemerintah pusat 7.400. Dan untuk tahap kedua itu 1.200.000. Dan ini memang sasarannya ke siapa? Sasarannya adalah kepada usaha-usaha kecil agar di masa pandemi ini usaha mereka bisa berlangsung hidup, masih bisa hidup. Itu aja sih sebenarnya. Nah, cuma prakteknya di lapangan hari ini ya, bukan cuma sekian persen yang bisa menjalankan dana bantuan modal itu untuk dijalankan untuk usaha. Ya selebihnya kita nggak tahu ya, gitu kan. Tapi berharap dari bantuan modal itu teman-teman UMKM ini bisa menambah usahanya. Itu tambahan modal. Baik. Ya. Sebenarnya banyak Pak. Selain bantuan itu banyak juga dana hibah. Ya, lalu ada fasilitas-fasilitas yang memberikan kemudahan-kemudahan kepada para pelaku UKM. Digital juga sama. Digital juga kita ada pendampingan, kita ada memberikan materi-materi tentang digitalisasi. Jadi, ayo tergabung kepada kami di UMKM binaan Dinas Koperasi. Itu Pak. Ya, alhamdulillah pencerahan sekali.
bahwasannya itulah pentingnya berorganisasi, pentingnya kita untuk berjejaring ya, bekerja sama. Ya alhamdulillah kami diawali dari kemarin melakukan webinar tentang kewirausahaan Pak, sesi pertama. Kewirausahaan ke melek digital, kita juga sudah sedikit memberi sharing pengetahuan tentang bagaimana Google Place ya, bikin marketing digital marketing itu kan fondasi awal di dalam kita kewirausahaan. Kemudian ditindaklanjuti kami untuk mendapat wawasan tentang usaha kecil menengah ini. Nah, ini wawasan ini kan berkembang, jadinya memberi semangat buat atau kita bisa memaparkan atau membagikan pengetahuan yang, karena kami fondasinya adalah pendidikan ekonomi sebagai yang nantinya memberikan pengetahuan atau menjadi insan pendidik tentang dunia ekonomi, tentu kita harus memahami seluk-beluk ekonomi yang menyentuh kepada lapisan luas masyarakat, yaitu UMKM. Nah, dengan pengetahuan ini UMKM, berarti UMKM ya secara regulasi mungkin adalah omset sekarang ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru adalah omset yang sampai 1 miliar masih dikatakan usaha mikro, tapi kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro itu omsetnya di angka 50 juta. Nah, tapi teknis kenyataannya memang usaha mikro ini sebenarnya yang harus diperhatikan, dan dengan kita berkomunikasi atau berjaringan dengan yang luas, maka kita memiliki akses sebagai jaring pengaman usaha seperti tadi yang disampaikan, untuk ada dana bantuan dari pemerintah maupun hibah agar bisa mensupport UMKM tetap survive di era pandemi atau di saat ini. Tapi bukan hanya sekedar support permodalan, tapi juga harus skill, juga harus diasah, ditingkatkan, dan harus peka terhadap zaman, harus membuka ruang ya Pak, dengan kemajuan teknologi, maka digitalisasi atau kata Pak Irwanto itu melek literasi digital ya, itu kalimat itu kan. Jadi bagi teman-teman kita juga harus menggaungkan, kita sebagai calon insan pendidik di dunia pendidikan ekonomi juga harus bisa memaparkan ke khalayak luas nantinya bahwasanya usaha kecil mikro itu disupport oleh pemerintah, dan juga kita harus support perkembangannya dengan melek digital. Nah, salah satunya nanti salah satunya UMKM yang diawali dari UMKM sekarang menjadi usaha yang besar. Sponsor kita itu ya melalui digital juga sangat luas jaringan pemasarannya. Nah, kita juga untuk sebagai pribadi mungkin reseller gimana Pak kalau kaitannya dengan reseller Pak? Kalau kita gini Pak, kita kan di bulan Juli sampai dengan November ini kita ada program yang namanya itu UMKM Camp. Nah, kita ini ada pendampingan terhadap 500 UMKM yang ada di Kota Bekasi. Nah, ini kita memberikan pendampingan terhadap para UMKM. Ya. Nah, yang reseller kita lebih condong kepada usaha yang betul-betul produksi sendiri. Ya, kita lebih condong kepada produksi sendiri. Jadi yang reseller itu enggak kita anggap sebagai, bukan anggap ya, tetap kita berwenang kita,
Tapi yang selama ini kita naungi adalah para UMKM yang betul-betul memproduksi usaha sendiri. Itu. Ya. Dari Juli sampai dengan November kita akan ada pendampingan 500 UMKM se-Kabupaten Bekasi. Apa aja yang kita dampingin? Yang pertama mulai dari produksinya, laporan keuangannya, kemasannya seperti apa, gitu. Sampai nanti di bulan November, insya Allah kalau tidak ada perubahan, itu akan kita pilih 9 UMKM yang terbaik di Kabupaten Bekasi. Jadi ini langkah-langkah kita untuk meningkatkan UKM Kabupaten Bekasi ini bisa naik kelas. Ya, itu aja Pak Surya. Mungkin yang lain? Oh iya, teman-teman mahasiswa, saya berharap teman-teman pun tumbuhkan jiwa entrepreneurship-nya, tumbuhkan jiwa wirausahanya, karena bagaimanapun juga ke depan yang menopang kehidupan di Indonesia ini salah satunya adalah UMKM. Nah, UMKM ini sangat dilirik oleh pemerintah Indonesia. Karena untuk tahun ini aja temanya pembangkitan ekonomi, jadi benar-benar untuk kegiatan UMKM ini akan diakomodir oleh pemerintah pusat. Ya, jadi itu jangan takut untuk memulai usaha, jangan takut juga untuk mempertahankannya. Jangan aja, continue aja, insya Allah UMKM kita bisa naik kelas. Apalagi pemerintah Kabupaten Bekasi sudah tuh memfasilitasi, mau masuk kemana? Masuk ke Indomaret, masuk kemana? Ke Alfamidi, masuk kemana? Ke perusahaan-perusahaan besar, atau masuk kemana lagi nih? Mau masuk ke Papaya Swalayan, atau mau buka di mall-mall Living Plaza dan lain, ini sudah difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Ya, silakan Pak Surya. Baik, Bapak mungkin lagi ada gangguan di kampus kami, Pak. Bisa teman-teman untuk sesi tanya jawab, silakan. Siapa yang mau bertanya, silakan di-on-kan saja mic-nya, lalu langsung bertanya kepada Ketua UMKM kita nih, terutama masalah bantuan-bantuan ya, silakan. Ya Bu, silakan Bu. Ini kalau ibu-ibu seneng nih bantuan-bantuan nih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Pak, nama saya Marsidi Pak. Ya. Ya, sebenarnya saya sih ada sedikit kegiatan sih Pak. Tadi Bapak sempat sampaikan saya pekerja rumahan lah ya Pak ya. Itu belum termasuk UMKM tadi Bapak ya? UMKM Pak, rumahan. Rumahan ya, UMKM rumahan. Nah, saya juga kan sempat ini bicara tadi Bapak bilang ada bantuan ya, saya sempat mikir juga. Saya kan kebetulan saya di Kota Bekasi Pak. Nah, kalau dia kan di kabupaten ya Pak. Mungkin sama lah ya Pak ya secara teknisnya ya Pak ya. Nah, saya udah bantu tetangga-tetangga juga yang mau mengajukan bantuan waktu itu yang 2,4 deh ya Pak kalau nggak salah. Nah, itu sampai saya harus sampai proses sampai ke kelurahan. Saya membantu juga tetangga-tetangga yang kolektif ini si bantu nih. Ada persyaratan yang harus dipenuhi juga kan udah. Nah, saya sampai itu belum ada sampai sekarang tuh emang nggak ada informasi. Maksud saya tuh sampai 2 kali saya mengajukan itu kalau misalnya ada persyaratan-persyaratan yang sekiranya itu tidak bisa atau kenapa nih gitu sampai sekarang tuh nggak ada informasi. Nah itu kedua kalinya pun ada lagi nih, saya juga tahu yang saya ajakin lagi mereka juga males akhirnya males. Nah itu sering terjadi Pak di kita Pak. Itu solusinya gimana ya Pak ya untuk hal ini sering terjadi Pak? Oke, mengenai bantuan ya mungkin yang dibahas itu bantuan BPUM ya. Yang pertama 2.400.000
yang kedua 1,2, dan sekarang Ya, sudah tahap 3 sudah kami usulkan kembali ke teman-teman di dinas. Jadi memang sebenarnya syaratnya nggak susah. Syarat untuk mendapatkan bantuan itu nggak susah, cuma KTP, KK, foto usaha, dan SKU atau NIB, ya, atau izin apapun yang kira-kira PMKM itu sudah punya izin. Ya kalau nggak ada NIB, nggak ada UMK, bisa pakai SKU. Gitu. Nah ini dari kelurahan nanti akan mengusulkan ke kecamatan dan ke dinas UMKM. Memang masing-masing pemerintah kota ataupun kabupaten itu punya kebijakan berbeda-beda. Ya jadi saya juga kalau di kabupaten sih, alhamdulillah kita sangat mudah untuk mengajukan itu semua, dan teman-teman pun kita share semua, alhamdulillah bisa mengusulkan. Nah, yang paling penting satu sih Bang, satu, kita tidak punya keterkaitan bantuan KUR dari Bank Mandiri, Bank BRI ataupun bank lainnya. Itu ya, itu aja sih sebenarnya kalau untuk bantuan BUM. Jadi maksud Baik. Satu pertanyaan lagi ya Pak ya. Kita selesaikan sesi pertamanya. Silakan untuk yang lain mau bertanya. Terima kasih buat Pak Marsidi. Makasih Bu. Makasih Bapak. Ya, oke. Ingin bertanya. Oh ya, silahkan Mbak Nur Insaini. Isnaini. Mbak Irwan. Entah ya. Ingin bertanya Mas, untuk digitalisasi UMKM sendiri, itu kan kita harus menggunakan media internet ya untuk memperluas UMKM itu sendiri. Nah, apakah itu termasuk kebijakan yang baik? Maksudnya, bahwasanya kan itu dia pasti terkendala dengan jaringan koneksi internet seperti itu. Oke Pak Irwanto, itu kaitannya dengan kendala di jaringan itu selama ini gimana pengalamannya Pak? Kalau kita sih di kota-kota besar seperti Lampung Selatan, ya Kota Bekasi itu sebenarnya tidak ada masalah dengan internet. Yang ada masalah hari ini ya paling teman-teman yang berada di di Muara Gembong, di daerah terpencil itu kan memang terkendala di dalam penggunaan internet. Nah, sebenarnya bukan cuma digitalisasi aja yang kita fasilitasi, jadi pemerintah pun itu memfasilitasi baik offline-nya juga. Ya, jadi teman-teman silakan produknya memiliki kemasan yang bagus, izin PRT-nya, izin go halalnya itu bisa kami masukkan nanti ke perusahaan-perusahaan atau ke usaha-usaha besar. Jadi ya mohon maaf juga kalau misalnya di daerah desa tertinggal, desa terpencil, ini memang kita agak sulit untuk mengakses sebuah internet. Itu Pak. Oke. Mungkin sebelum sesi pertama kita akhiri, terakhir ini Pak, karena itu tadi terkait dengan digitalisasi itu kan, bagaimana kita konteksnya kalau untuk di kota-kota atau di yang memiliki akses perkotaan yang bagus mungkin nggak ada masalah kali ya. Bagaimana dengan yang di daerah-daerah, nah itu tadi sudah dibawa paparkan. Tantangan yang kedua adalah apakah BUMDes dengan UMKM itu menjadi bagaikan Unilever lawan BUMN nih Pak, gitu. Itu kan ada BUMDes di sisi bawah. BUMDes. Nah, BUMDes itu menjadi mitra atau menjadi kompetitor nih Pak? Nah, oke, silakan. Ya, kalau kita sih pada prinsipnya tidak menjadi kompetitor ya, tidak ada kompetitor. Semua itu di dalam UMKM kita menjadikan sebuah mitra, ya, jadikan sebuah mitra. Banyak juga produk kami UMKM itu masuk ke BUMDes, karena bagaimanapun juga BUMDes sendiri adalah ujung tombaknya UMKM di desa-desa. Jadi kami sudah berkomunikasi dengan teman-teman BUMDes agar produk-produk kami UMKM bisa juga masukkan ke dalam outlet-outletnya BUMDes di desa-desa. Jadi mitra kita Pak, kita nggak ada bicara persaingan dengan BUMDes. Karena bagaimanapun juga setiap ada bantuan apapun ya tetap akan kami informasikan semua. Gitu. Oke, berarti ya. BUMDes dengan UMKM adalah kemitraan ya. Oke. Oke, pertanyaan dari chat nih Pak, biar juga yang teman-teman yang di chat tersalurkan. Pertanyaannya
dari Amelia Syafullah apa ini? Amelia, dari Amelia pertanyaannya, Assalamualaikum Kak, saya mau bagaimana cara memperkenalkan UMKM kita dan meyakinkan bahwa produk kita itu bagus. Nah, itu bagaimana packaging nih Pak, bagaimana meyakinkan bahwasannya produk UMKM itu bagus, soalnya kan kalah branded atau lain-lain. Oke, yang bisa menilai itu adalah kita melalui kurasi, Pak. Ya, kita melalui kurasi. Nanti kalau kita masuk ke Indomaret itu akan dikurasi, masuk ke Papayas akan dikurasi, sehingga layak tidaknya produk kita edar itu melalui proses kurasi. Jadi harga, kemasan, rasa itu sesuai enggak? Jadi itu nanti akan menjadi sebuah pertimbangan bahwasanya produk kita bisa layak edar di usaha-usaha besar seperti Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Jadi yang paling pertama sebenarnya adalah pada saat kita membuat kemasan yang bagus, izin untuk PRT dan logo halal ini pertama kita tempuh. Ya, karena untuk masuk ke pasar usaha-usaha besar tanpa ada itu semua kita tidak bisa masuk. Ya. Oke, mungkin pertanyaannya jawabannya cukup jelas ya. Artinya tadi bagaimana agar produk kita bisa diyakinkan bahwasannya itu bagus, ya ada pembinaan dengan melalui kurasi. Nah, itulah gunanya UMKM ini harus bersama-sama ya, harus ikut dalam sebuah komunitas untuk tidak putus informasi, itu pentingnya. Oke, mungkin sesi pertama ini kita jeda dulu untuk refresh sejenak. Monggo panitia waktu dan dipersilakan. Ya, kita dengarkan dulu tayangan video dari Madani Koko. Pak Sur, mana videonya Pak Sur? Iya, untuk Pak Muhammad Fredian, tolong di-setel videonya. Ya. Ini produk sponsor kita dari Baju Koko Muslim Madani, teman-teman. Nanti silakan disimak videonya, lalu ada pertanyaannya nanti ya. Silakan ditulis di chat ya untuk pertanyaannya. Untuk jawabannya nanti ditulis di chat. Ya, silakan videonya, Pak Fredian. Iya, mungkin ada satu dan lain hal kendala. Jadi baju produk dari Koko Madani ini sudah dipakai oleh para artis-artis ya ibu-ibu ya, kakak-kakak semuanya. Nanti bisa dilihat bajunya emang dipakai dan harganya sangat terjangkau, tapi modelnya sangat modis sekali. Nah, ini produk-produk yang mendukung sponsor kita yaitu produk Muslim Madani dan juga tadi produk ITS. Ya, sambil menunggu teman-teman saya untuk memutarkan videonya, ada pertanyaan silakan dijawab ya. Pertanyaan dari produk Ines. Ya, siap-siap teman-teman untuk menulis di chatnya. Di manakah pabrik dari produk Ines Kosmetik? Iya, itu dia pertanyaannya. Silakan dijawab. Di manakah pabrik tempat pembuatan kosmetik Ines? Iya, silakan sudah ada yang jawab. Iya, 1, 2, 3. Pertanyaan yang pertama yang kami anggap deal ya. Jadi yang sudah menjawab ini yang saya bisa lihat adalah dari Firda. Kemudian ada dari Septi Alberi. Iya. Mutiara Virgiana. Nanti akan diseleksi oleh panitia ya. Siapa yang akan berhaknya. Oke, baik.
Lanjut lagi untuk berikutnya ya, teman saya sudah membagikan videonya. Nah, ini dia videonya. Silakan. Suaranya, Fred, belum, Fred, suaranya. pakai dan ternyata baru tahu nih hari ini tepat banget hari ini Bumsel juga, jadi jangan sampai ketinggalan apa yang lagi kehabisan. Warahmatullahi wabarakatuh. Tuh lihat nih, Muslim ada nih, mantap kan, bagus kan, enak kan, bahannya. Nah, makanya itu dipakai dan ternyata baru tahu nih hari ini tepat banget hari ini Bumsel juga, jadi jangan sampai ketinggalan apa yang lagi kehabisan. Ini enak, seperti apa ya, kalau mau kemana-mana aja bisa, mau Jumatan, mau kondangan, mau acara resmi, mantap, adem, enak banget. Ya udah buruan, kalau nggak bisa. Oke, sekali lagi langsung aja hubungin, jangan lupa follow Instagramnya Muslim Madani, M-nya jangan 2 ya, Muslim Madani _katalog. Di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Iya, itu dia. Udah kenal ya siapa tadi ya yang ada di layar videonya ya. Pertanyaannya, siap-siap teman-teman. Pertanyaannya, siapakah coach yang tadi jadi artis dan memberikan testimoni tentang produk kita? Iya, siapakah dia? Artis yang menjadi sponsornya ya. Iya, siapa nama lengkapnya ya? Kok bejo-bejo sih? Oke. Iya, silakan. Iya, pertanyaan jawaban yang benar ya. Oke. Nanti akan diseleksi oleh tim kita. Oke, kita lanjutkan sesi kedua. Silakan kepada Pak Surya, moderatornya untuk melanjutkan. Pak Surya. Oke. Lanjut sesi kedua, Pak Sur. Oke, itu teman-teman, ayo coba dijawab yang benar. Masa bejo? Iya, bejo. Kayaknya bukan bejo deh nih. Coba lihat dulu di Google. Tuh siapa tuh. Oke, Pak, lanjut Pak. Baik, sesi kita kedua tanya lanjut. jawab aja Pak, dibanyakin Pak. Sesi Kayaknya kedua, pada penasaran nih. Sesi tanya jawab, baik, karena ini sudah 92 audiens Pak. Luar biasa, jadi kita banyakin sesi tanya jawab aja. Oke, bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan di chat, boleh di chat aja biar nggak ini, atau open mic aja deh, biar nggak repot soal lagi ngejawab pertanyaan juga. Jadi yang mau bertanya silahkan open mic, silahkan angkat bicara, tapi coba panitia ditertibkan ya kalau yang ada yang mau, biar nggak double-double. Oke, waktu dan tempat dipersilakan teman-teman yang ingin bertanya. Ada yang mau bertanya? Atau kita lanjut aja dulu? Gimana ini? Oke Pak, kita lanjut aja dulu materi yang kedua. Materi yang kedua terkait dengan teknis digitalisasi ini Pak. Digitalisasi ini dari sisi kelompok UMKM yang Bapak bina,
pembinaannya itu lebih ke digitalisasi marketingnya atau digitalisasi produknya atau bagaimana Pak? Silakan Pak. Oke, sebenarnya gini, kita kan tadi saya katakan kita akan ada pendampingan 500 UMKM se-Kabupaten Tasik. Itu di bulan Juli sampai dengan di bulan November. Nah, jadi yang lebih kita fokuskan pertama produksinya, kedua pemasarannya, yang ketiga tentang laporan keuangannya. Nah, kita berharap dari teman-teman UMKM sendiri bukan cuma dari sisi promosinya, tapi mereka pun bisa membuat digitalisasi mengenai laporan keuangan. Karena salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan modal dari swasta maupun dari pemerintah, ini harus melampirkan laporan keuangan yang jelas, yang pasti. Nah, inilah kendala-kendala hari ini teman-teman UMKM ini dalam mengelola manajemen keuangannya agak masa kesulitan. Padahal banyak aplikasi-aplikasi digital yang bisa membantu mereka dalam membuat laporan keuangan. Ya, itu. Lupaan nih. Oke, berarti bukan hanya sekedar digital marketing ya Pak, tapi juga digital finansialnya ya untuk keuangannya, digital accounting, begitu juga untuk modernisasi produknya ya. Jadi proses pelatihan bukan hanya sekedar digital marketing saja, tapi juga digital accounting-nya juga jadi materi. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya? Tadi ya, silakan. Oke. Sesuai dengan materi perkuliahan kita tadi sudah tentang definisi UMKM sudah kita paparkan bahwasannya UMKM definisi usaha mikro berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sudah diperbaharui. Namun secara teknis tadi Pak Irwanto juga sudah jelaskan bahwasannya usaha mikro yang lebih didefinisikan itu sebenarnya usaha rumahan yang di bawah 50 juta yang masih lebih mengena sesuai tepat sasaran. Meskipun secara peraturan pemerintah diperluas sampai dengan usaha yang omsetnya sampai dengan 1 miliar. Itu masih dikategorikan usaha mikro, tapi tetap ya. Ada yang mau bertanya atau kita lanjut dulu? Oh ya, di kolom chat ada pertanyaan Pak, kita balik lagi ke pertanyaan dari Yulia Aryani Sasmita. Saya Yulia izin bertanya, dengan ketatnya persaingan pasar UMKM dengan pasar luar negeri, kira-kira apa saja yang harus kita kembangkan sebagai pemilik usaha UMKM agar dapat bersaing dengan barang impor, Pak? Nah, ini kaitannya dengan produk-produk impor nih, Pak. Ya. Oke, hari ini juga sudah banyak teman-teman UMKM yang sudah melakukan ekspor. Ya, nah ekspornya itu sebenarnya kita nggak perlu satu kontainer kita ekspor gitu kan. Ini bisa digabungkan di mix dengan teman-teman yang lain. Tapi jangan salah juga, jangan sampai nanti pada saat kita mengekspor itu ada beberapa penipuan-penipuan gitu. Karena kalau misalnya kita salah ekspor atau gimana, itu akan menjadi penipuan. Harus jelas juga siapa customer-nya, harus jelas juga syarat dan ketentuan seperti apa. Bicara persaingan bisnis UMKM dengan pasar luar negeri,
sebenarnya kita tidak kalah saing dengan teman-teman yang di luar negeri. Buktinya hari ini teman-teman sudah bisa masuk ke pasar-pasar besar seperti Indomaret, Alfamart, dan lain-lain. Cuman kendalanya adalah karena biaya kos kita yang lebih mahal, sehingga harga kita pun agak lebih besar dibandingkan dengan mereka. Gitu. Kenapa lebih besar? Karena untuk packingnya aja. Ini kalau misalnya kita di bawah produksi di bawah 500 atau produksi masih di bawah 100 itu, ini untuk sekali packingnya itu kita di harga 900 minimal. Jadi harga kita masih cukup tinggi sebenarnya. Nah, kalau dari sisi bahan baku sebenarnya kita nggak terlalu mahal. Sisi bahan baku kita nggak terlalu mahal. Kenapa? Karena emang bahan baku yang kita peroleh ini adalah bahan-bahan baku yang sumber alamnya itu di kita itu banyak. Di kita itu cukup tersedia banyak. Sehingga untuk daya saing sebenarnya dengan pasar-pasar luar negeri ini kita sebenarnya cukup bisa bersaing. Cuman memang pengetahuan dari teman-teman UMKM ini mengenai kegiatan ekspor ini masih minim, Pak. Nah, masih minim untuk kegiatan ekspor. Jadi nanti tetap akan kita berikan pendampingan sehingga teman-teman UMKM ini selain jual di lingkungan sendiri atau di lokal Indonesia, tapi kita berharap teman-teman bisa bersaing di pasar luar negeri, ya khususnya di ekspor gitu. Insya Allah pemerintah Kabupaten Bekasi siap untuk fasilitasi semua. Ya. Wah, luar biasa. Ya, memang betul sekali itu kita harus mampu mengekspor ya. Harus market kita jangan hanya berbicara kita bagaimana melawan gempuran impor atau bersaing dengan barang-barang impor, tapi mindset kita sendiri yang harus dirubah, bahwasanya kita barang-barang kita itu sesungguhnya kualitas ekspor. Oke, secara sederhana untuk teman-teman ketahui mungkin juga kita selalu bermindset underestimate terhadap diri kita ya, mungkin kita kurang pede terhadap diri kita. Padahal kenyataannya barang-barang yang diimpor ya, mungkin teman-teman lihat beberapa pabrik-pabrik ada merek produksi dari Indonesia, tapi juga kenapa kok ini diimpor gitu, misalnya ada merek sepatu atau merek baju gitu. Karena produk kita yang diproduksi di Indonesia itu untuk market Amerika dan Eropa. Karena kualitas penjahitan bangsa Indonesia oleh tenaga kerja Indonesia itu kualitasnya lebih baik dibandingkan negara lain. Itu. Nah, jadi yang didatangkan ke Indonesia merek-merek dari Vietnam, misalnya Kamboja atau dari Cina. Sesungguhnya kalau berbicara mutu itu lebih baik mutu yang produksi Indonesia. Nah, kembali ke UMKM, kita jangan takut dengan gempuran barang impor, karena kualitas mutu, yakin deh, produksi dalam negeri itu lebih baik. Makanya kan sering dikampanyekan 100% cinta Indonesia, ya kan, 100% made in Indonesia itu kan tagline Kementerian Perdagangan itu. Artinya kita sebagai pelaku UMKM terhadap sisi produk impor mungkin dari sisi harga kita persaingannya agak berat, tapi kemenangan UMKM juga adalah murah. Produk-produk UMKM, contoh deh, lihat di yang tadi Pak Irwanto sampaikan, di bagaimana produk UMKM masuk ke Indomaret, masuk ke Alfamart, Indomaret atau Alfamart ya Pak. Itu kan didampingi sama Pak Irwanto untuk bisa produknya diterima di minimarket tersebut. Nah, itu produknya juga ada dengan merek yang punya merek, ya kan. Misalnya produk kayak kacang-kacangan gitu deh ya Pak, yang biasa sering saya temuin gitu. Keripik-keripik gitu bisa masuk. Keripik-keripik gitu ya kan. Itu lebih enak kok, rasanya nggak kalah gitu, harga lebih murah
ya kan? Artinya produk UMKM kualitasnya sama dengan produk branded, tapi harga lebih murah. Jadi kalau persaingan dengan barang impor, ya beranilah fight, sama-sama murah kok. Cuman dia menangnya dia skala besar ya. Nah, Pastor, sekarang maaf nih, ada yang mau bertanya. Oh ya Lewat baik, chat. kembali ke kolom pertanyaan. Dari Mbak Harni Triana, pertanyaannya adalah aplikasi digital apa yang disarankan Pak Irwanto? Silakan. Kalau untuk aplikasi digital ini banyak Bu ya yang bisa kita gunakan. Tapi kan ada Google Business. Nah, Google Business ini bisa kita gunakan. Nah, Google Business bisa gunakan, lalu ada WhatsApp bisnis, kalau ada Instagram, kalau ada website. Gitu kan. Nah, cuman kan terkadang kalau untuk WhatsApp ini kan hanya kita berbicara tentang teman-teman saja sebenarnya. Ya, jadi kita dagang informasi ke teman-teman. Facebook juga sama, gitu kan. Nah, tapi bagaimanapun caranya, ke depan memang harus lebih condong kepada website ataupun kepada Google Business sebenarnya. Jadi biar produk kita itu bukan cuma ada di kalangan teman-teman, tapi juga bisa masuk ke kalangan seluruh Indonesia. Contoh teman sendiri, teman saya, anggota saya sudah bisa ekspor ke Brunei, gitu kan, sudah bisa ekspor ke Singapura. Lewat mana jalurnya? Yaitu melalui e-commerce yang ada sekarang di Indonesia. Gitu. Ya, jadi memang target kita ke depan itu teman-teman UMKM itu bisa melek digitalisasi digital. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Satu lagi nih Pak dari Bu Inka Maris Pak. Bagaimana cara memanage keuangan yang simpel tapi tetap aman Pak? Ya, yang paling simpel adalah catat aja laporan masuk dan keluarnya. Jadi itu paling simpel, sehingga dari laporan masuk dan keuangannya itu nanti kita bisa melihat seberapa kompetennya usaha kita ini ke depan. Jadi memang yang paling sulit adalah hari ini UMKM mencatat laporan masuk dan keluarnya itu, ya, sehingga pada saat mereka mengusulkan bantuan akan kesulitan, ya, jadi bikin baru lagi. Nah, saya sarankan catat aja dulu laporan pengeluaran dan pemasukannya, itu aja lebih aman, ya, itu aja. Baik Pak, lagi nih Pak dari Mbak Sarmila Dwi. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Bagaimana mengoptimalkan proses penjualan agar bisa mencapai omset penjualan dan promosi apa yang relevan untuk digunakan, Pak? Gimana, Bu? Bagaimana mengoptimalkan proses penjualan agar bisa mencapai omset penjualan dan promosi apa yang relevan untuk digunakan? Nah, sebenarnya sih yang paling penting adalah usaha itu harus continue, ya, usaha harus continue. Jadi yang namanya usaha itu kita pasti itu pasti akan naik turun, ya. Jadi suaranya hilang. Pak Irwanto masih tersambung kah? Teman-teman kampus dengar nggak? Pastor dengar? Enggak, berhenti. Enggak ya, Pak Irwanto hilang ya dari sinyal ya? Oh ya, oke. Pak Irwanto, sempat ya, Bu. putus Pak. Sempat putus jawaban tadi Pak. Oh gitu. Sempat putus. Oke, bentar, Bu. Jadi promosinya secara kontinu ya Pak ya? Jangan cuma sekali doang promosinya ya Pak ya? Udah masuk. Halo? Udah, Bu? Ya, masuk, Pak. Ya, mohon maaf ya, ada ini gangguan ya. Ya, masuk ya. Oke. Ya, jadi gini, yang paling penting adalah itu continue ya.
kontinu, karena bagaimanapun juga yang namanya kita usaha itu biasanya kalau baru mulai usaha kita naik terus, konsep kita naik terus, tapi pada saat hari berikutnya itu akan turun. Nah inilah masa-masa di mana kita itu merasa bosan. Jadi bagaimana omset kita mau naik ke depan, yang pertama adalah perbaiki dulu dari kualitas produknya. Nah, pertama kualitas produk, lalu packingnya seperti apa, izinnya diusahakan. Sehingga pasar kita itu bukan cuma tetangga-tetangga, tetapi juga masuk dalam usaha-usaha besar. Itu Pak Surya, Bu Reni. Siap Pak. Baik, terima kasih. Oke Bu Reni, selanjutnya pertanyaan siapa lagi? Iya, ini ada Mbak Febri mau bertanya tapi nggak ngasih pertanyaannya apa. Mungkin Mbak Febri mau bicara langsung. Oh ini dia nih. Apa saja strategi UMKM agar dapat beradaptasi di tengah pandemi, Pak? Gimana Bu? Apa saja strategi UMKM agar dapat mampu beradaptasi di tengah pandemi? Ya, sebenarnya sih kita sebagai pelaku usaha harus benar-benar punya strategi gitu ya, strategi biar produk-produk kita itu bisa diterima oleh masyarakat. Nah, yang paling penting adalah inovasi Bu. Ya, kita inovasi di dalam mengembangkan usaha kita. Nah, kalau misalnya hari ini kita monoton menunggu orang datang, sedangkan bicara pandemi kan tidak ada yang hadir di sini. Nah, makanya dengan adanya digitalisasi ini, silakan gabung di dalam platform-platform yang sudah disediakan oleh digitalisasi. Ya Pak, ada lagi nih Pak. Apakah proposal merupakan langkah awal yang penting untuk memulai UMKM? Bukan ya, Pak, proposal ya, Pak? bukan langkah awal Bu, ya. Proposal bukan langkah awal. Jadi yang paling awal itu kita mulai dulu. Nah, kita mulai apa kira-kira yang mau kita jadikan usaha kita, lalu kita ikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh dinas, lalu setelah itu baru kita membuatkan sebuah proposal untuk pengajuan hal-hal lainnya. Karena bagaimanapun juga untuk pengajuan proposal syarat mutlaknya adalah pernah mengikuti pelatihan-pelatihan wirausahaan. Gitu. Ya. Gitu ya Pak ya. Ini dari Mbak Diah Yati Pak. Assalamualaikum, saya Diah ingin bertanya. Saya pribadi punya UMKM kecil-kecilan di rumah, tapi dikala sekarang nambah modal terus-menerus. Tapi tiap kali mengalami kerugian, modal terus yang dikeluarkan. Langkah apa yang harus diambil biar saya bisa untung, Pak? Ini nombok terus, Pak. Nombok terus ya? Mbak Diah ini nombok terus. Gimana caranya supaya untung? Nah, mungkin kalau dalam ekonomi itu kita mengenal namanya istilah analisa Bu ya, analisa SWOT ya. Nah, jadi kita lihat dulu kelebihan kita, melihat dulu kekurangan kita, ancamannya seperti apa gitu. Saya rasa ini akan kita akan lebih mengenal kenapa kok kita rugi terus gitu. Ya, kenapa kita rugi terus. Jadi benar-benar kita analisa SWOT kita ini harus benar-benar berjalan. Kelemahan kita di mana, lalu kelebihan kita di mana. Ini akan menjadi poin-poin penting buat kita berusaha. Ya. Jadi kita tahu nanti, kok kenapa sih bisnis saya selama ini nggak pernah berjalan gitu ya. Nah, kebetulan saya juga bisnis saya tahu saya nggak berjalan, ini saya nggak berjalan, seperti apa, dengan uang juga harus keluar terus gitu kan. Nah ini kita harus tetap berinovasi gitu. Pak, ada lagi nih Pak dari Mbak Amelia Syafutri. Kak mau bertanya, kendala apa yang sering terjadi pada pemula UMKM dan bagaimana mengatasinya? Jangan bosan berusaha. Ya, jangan bosan berusaha karena memang usaha terus berarti Pak. Ya, usaha itu memang awalnya enak Bu. Ya, awalnya enak, banyak, rame karena kan baru orang nyoba-nyoba, ya kan? Lalu di poin keduanya itu ada agak sepi. Nah, pada proses sepinya inilah terkadang menjadi sebuah tantangan. Nah, kemarin untungnya nggak pernah kita lihat, tapi pas dia sepinya kita baru melihat, kok sepi ya dagang. Ini yang menjadi sebuah
harus kita rubah. Ya, kalau memang kita mau usaha, continue aja seperti apa, sambil kita imbangin inovasi-inovasi apa yang bakal kita lakukan, yang kita buat. Itu, Bu. Pak, masih berlanjut lagi pertanyaannya Mbak Amelia Saputri, Pak. Kak mau nanya, strategi endorse dalam UMKM itu berdampak besar nggak, Kak? Gitu, Ya, Pak. untuk endorse, Bu ya. Untuk endorse itu sebenarnya ada dampak positifnya juga, Bu, terhadap melaksanakan hidup kita. Besar juga, Bu, kalau endorse-nya itu artis-artis yang menggunakan. Ya, kalau misalnya public figure yang mengendorse kita semua. Jadi memang strategi itu merupakan salah satu strategi bisnis. Kita menggunakan endorse para pelaku publik, gitu. Ya, figur publik. Jadi endorse tuh kalau pakai artis sangat berdampak ya, Pak ya? Cuman biayanya berdampak, Bu. Ya, apalagi artisnya artis terkenal setiap hari di TV, Bu. Ya, luar biasa. Jadi memang ya, apalagi ini antar modalnya, Pak. Iya. Ya, makanya dilihat juga kira-kira ya kalau kita jualan keripik misalnya, ya kan jualan keripik yang endorse-nya artis nomor 1 di Indonesia kan nggak mungkin juga, Bu. Gitu. Kecuali kalau kita udah luar biasa. Ya. Oke, Pak. Itu aja pertanyaan teman-teman yang bisa saya baca. Silakan kepada moderator saya kembalikan, Pak Sur. Kita masih ada satu lagi, silakan. Terima kasih. Terima kasih untuk backup-nya Bu Reni karena nggak begitu bisa memperhatikan kolom chat ini di sini. Oke, untuk sesi selanjutnya sesi door prize ya. Door prize sudah masuk ke sesi door prize ini, Bu. Gimana? Lagi Pak, video yang keduanya, Pak. Video yang kedua dari Madani. Ada pertanyaan lagi nanti di situ. Oke. Baik, kepada teman-teman panitia, monggo di-share video keduanya. Mohon maaf, dimatikan dulu suaranya teman-teman. RRX Haju, mohon dimatikan dulu mic-nya. Terima kasih. Iya, masih yang kedua ya. Yang kedua ini adalah videonya, teman-teman nanti boleh saksikan. Kemudian nanti ada pertanyaannya lagi. Pertanyaan tadi nanti akan menjadi keputusan dari juri ya, karena kami harus konfirmasi dengan para sponsor ini, jawaban siapa yang dianggap benar. Jadi mohon maaf, keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat ya teman-teman ya, sudah mutlak. Ya, silakan untuk Kakak Predian menyetelkan video yang kedua. Ya, baju Muslim Madani ini menjadi sponsor kami terus ya, sama dari produk Ines. Produk Ines juga produknya kece-kece banget teman-teman. Jadi cocok di aplikasi di wajah kita yang daerah tropis ya. Nggak terlalu medok juga, langsung masuk deh ke kulit. Tadi Mbak Santi sebagai presenter kami itu lagi sakit loh, tetapi dia tetap konsisten untuk mendampingi kita di webinar ini. Terima kasih untuk Mbak Sinta. Sorry Mbak Sinta namanya. Ayo Pred, mana suaranya? Kakak Predian? Videonya ditunggu. Yang masih mau bertanya silahkan boleh di kolom chat, nanti saya akan sampaikan. Ya jangan lupa absennya ya, supaya nanti dapat. Oke, absennya munculin lagi dong. Oke, absen tolong dimunculin lagi. Iya. Kakak Predian, ditunggu videonya.
bagaimana cara menggunakan Google My Business, meriset keyword, sampai dengan kita berjualan menggunakan Facebook. Bersama kami, Coach Rizal Firdaus, ya, dengan mengikuti pelatihan digital marketing ini, ya, teman-teman diharapkan nanti akan mampu untuk mengaplikasikan dan akan mendapatkan sertifikat digital marketing dari kami, dan sudah disediakan produk-produk lain seperti baju koko, spanduk, dan lain-lainnya. Untuk itu yang belum ikut silakan segera bergabung dengan Muslim Maden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizky. Pesan-pesan saya setelah mengikuti seminar digital marketing ini, saya dapat mempelajari berbagai macam teori tentang dunia bisnisan, diantaranya cara mengolah Facebook, bagaimana cara turun ke cara menggunakan Google Business, Instagram, dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Muhammad Husni. Oh, udah habis. Tujuan dari belajar hari ini adalah kita sama-sama akan belajar bagaimana cara menggunakan Google My Business. Iya, itu dia pertanyaannya. Pertanyaannya siap-siap teman-teman. Siapakah nama coach yang ada di layar tadi? Siapakah nama coach yang ada di layar tadi? Ya, sudah dapat jawabannya? Ya, oke, thank you teman-teman, thank you. Cepet banget ya. Oh, teman-teman sigap ya, aduh ya ampun. Oke, keren. Lanjut. Ya Pak, sambil jalan terus jawabannya silakan kepada Pak Surya. Dilanjut lagi Pak Surya. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Bu Redi. Ya. Oke, terima kasih atas atensi teman-teman semua yang sampai di penghujung acara ini tetap bertahan, 90 orang tetap bertahan, terima kasih sekali. Nggak ada yang lift sama sekali, luar biasa dari awal, bahkan bertambah lagi. Dari kita start tadi cuma 80-an, sekarang bertambah menjadi 90 orangan, sempat sampai menginjak 93 sampai 95 orang yang hadir. Terima kasih atas atensi teman-teman. Oke, mungkin untuk sesi terakhir sebelum tanya atau ada tanya jawab, nanti akan ada tanya jawab langsung live aja biar interaksi, ada interaktif. Mungkin teman-teman yang masih belum kesampaian unek-uneknya, masih ada yang perlu dipertanyakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan teman-teman. Silakan open mic bagi yang Ada yang mau bertanya tentang UMKM? Silakan Pak Wahyono. Iya, baik Mas. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kami dari Pancasakti Pusat ya tentunya itu. Sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada seluruh panitia, moderator yang sehingga terselenggaranya webinar pada siang hari ini. Sehingga kita bisa duduk bareng bagaimana masalah UMKM tersebut. Tentunya juga kami terima kasih kepada Bapak yang terhormat Irwanto yang telah menjelaskan secara detail. Gini Pak Irwanto, saya mau menanyakan, gini, saya punya usaha kecil-kecilan sebenarnya, ya kan, keluarga kecil-kecilan. Yang pertama itu ternak lele, kecil-kecilan ya Mas ya, ternak lele. Yang kedua itu kita punya kerjasama angkringan. Yang ketiga juga angkringan. Yang ketiga kita ya juga kecil-kecilan mengelola tentang apa ya senam kebugaran untuk para perempuan tentunya.
Yang saya pertanyakan Pak Irwanto gini, bagaimanakah kita untuk pengajuan tentang dana UMKM tersebut dalam 3 tersebut, sehingga apa? Sehingga suatu saat kita ada trouble atau permasalahan sehingga kita bisa untuk mengajukan tentang dana UMKM tersebut. Itu aja Mas yang saya sampaikan. Tentunya mudah-mudahan sangat perlu sekali untuk saya untuk mengacu ke depannya. Jadi saya ini bertempat tinggal di daerah Jati Sampurna, tentunya dekat dengan kampus A. Terima kasih Mas. Itu aja. Juga terima kasih Pak Irwanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Irwanto. Bantuan ya, alhamdulillah sudah ada lele, ada angkringan, ada lagi apa kegiatannya? Ya lumayan ya. Iya Pak. Sebenarnya udah nggak perbantuan lagi nih. Ya, udah banyak nih usahanya. Jadi memang begini, untuk bantuan modal itu setiap pemerintah daerah memiliki kebijakan masing-masing. Kecuali kalau itu dari pusat. Semua bisa mengakses. Tapi kalau misalnya daerah saya kabupaten akan koordinasi dengan dinas. Kalau misalnya untuk bantuan UMKM ini kita bisa masuk ke dinas koperasi dan UMKM. Nanti di situ banyak informasi-informasi mengenai bantuan-bantuan. Maaf Bapak, kamu Suaranya putus Pak. Mohon maaf Pak, itu mic-nya ke-mute. Halo, bisa ya? Pak, terima kasih diingetin Mbak. Ya, jadi saya berharap Pak Wahyono silakan daftarkan Bapak ke dalam binaan dinas UMKM terkait, sehingga nanti ada informasi-informasi mengenai bantuan. Pak Wahyono akan diberikan informasinya. Sebenarnya kalau BUM sudah tutup per tanggal 28 Juni ini. Jadi terakhir kemarin sudah tutup. Nanti akan ada dana hibah, akan ada dana bantuan lainnya untuk kegiatan UMKM. Silakan Bapak berkoordinasi dengan dinas UMKM terkait. Ya. Baik, terima kasih. Pak Irwanto, Ya, ini baik, masih ada Pak, terima pertanyaan lagi, kasih. tapi takut nggak cukup waktunya. Tolong disebutkan aja nomor teleponnya, Pak. Jadi teman-teman bisa nanti langsung japri ke Bapak atau mau bergabung dalam komunitas UMKM. Ya, teman-teman bisa dicatat nomor teleponnya Bapak ya. Jadi nanti bisa langsung komunikasi dengan beliau ya. Ya, kalau mau masuk gabung gitu. ke komunitasnya, silakan. Ya, sekedar informasi aja bahwasanya saya akan melakukan pendampingan kepada 500 UMKM ke Kabupaten Bekasi. Jadi yang berdomisili di Kabupaten Bekasi nanti bisa menghubungi saya. Kalau memang butuh pendampingan dari kami, nanti akan kami dampingin. Ya, jadi bisa nanti langsung ketemu saya atau bisa WA saya. Jadi susahnya apa? Di nomor, bentar ya, 0822 9726 2319. Sudah Bu? Sudah Pak. 0822 9726 2319. 2319. Ya. Banyak manfaat kalau kita tergabung ke dalam binaan Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi itu adalah sumber informasi bantuan-bantuan buat teman-teman yang hari ini sebagai pelaku-pelaku UKM. Itu aja. Ya. Oke, demikian tadi penjelasan dari Pak Irwanto, Pak Wahyono. Jadi untuk untuk proses support dari pemerintah, silakan
dikomunikasikan ke Dinas Koperasi dan UMKM terkait di daerah setempat. Karena domisili Pak Wahyono ada di Kota Bekasi, mungkin coba di cross check ke Dinas Koperasi UMKM di Kota Bekasi. Jadi kalau di Kabupaten Bekasi itu Pak Irwanto melakukan pembinaan terhadap 500 ya Pak, 500 UMKM yang didampingi. Namun pendampingan dari Kota Bekasi yang mungkin Pak Wahyono karena tidak tergabung jadi tidak dapat informasi. Seharusnya sih itu pasti ada daerah punya programnya masing-masing. Bahkan juga dari tingkat pemerintah tersinergiskan nggak Pak? Antara daerah dengan pemerintah pusat untuk kegiatan UMKM sinergis nggak Pak? Pak Irwan? Sinergis Pak. Jadi memang informasi apapun dari pusat akan diinformasikan ke provinsi dan kabupaten. Itu. Jadi memang hari ini teman-teman informasi yang berawal dari situ Pak. Oke Pak, ini pertanyaan lagi dari Aliandra Fadia. Saya mau bertanya bagaimana cara menghadapi persaingan bisnis di era pandemi Pak. Ini kaitannya dengan persaingan Pak di saat pandemi kayak gini Pak. Yang pertama sih inovasi Pak. Ya, jadi memang sekali lagi kita sebagai pelaku UKM harus banyak-banyak berinovasi sebenarnya. Ya, jadi banyak cara yang kita lakukan untuk menghadapi pandemi seperti ini. Ya, karena memang susah juga kita ngebayangin hari ini kita berusaha. Jadi harus banyak-banyak berinovasi. Ya, baik dari kemasan. Oke, lanjut Pak. Gimana? Oke, ada berarti Pak. Enggak jelas Pak, suaranya agak putus-putus. Kuncinya inovasi berarti ya Pak? Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak dari Rusmalida. Saya Rusmalida bertanya bagaimana cara menekan pengeluaran atau modal UMKM Pak. Nah ini kaitannya bagaimana minimize modal. Oke, silakan. Ya ini sebenarnya sudah tidak asing lagi ya. Jadi bicara UMKM itu kita orang itu usaha itu duit usaha digabung dengan duit keluarga. Sehingga pada saat kita lagi dagang ada pemasukan, anak minta uang, anak minta jajan, ya, akhirnya dikeluarkanlah dari uang yang hasil dagang. Nah sebenarnya kalau kita mau bersikap profesional itu harus dipisahkan. Mana uang yang untuk keluarga, mana uang yang untuk usaha. Sehingga pengeluaran-pengeluaran kita dan modal kita akan terlihat. Gitu. Hari ini kan teman-teman UMKM itu tidak terlihat bicara modalnya seperti apa, pemasukannya bagaimana. Hanya yang terlihat sisanya. Dan sisa inilah yang dianggap mereka itu untung. Ya, inilah yang dianggap mereka untung. Sisanya ini sekian, inilah untung saya. Sebenarnya nggak seperti itu. Makanya yang saya tekankan kepada teman-teman UMKM, silakan dicatat laporan pengeluaran dan pemasukannya. Sehingga kita bisa menganalisa ke depan ini kita mau berkembang atau tidak. Ini, jadi jangan digabungkan antara uang keluarga dengan uang usaha dagang kita. Itu aja sebenarnya. Oke, sampailah kita ke penghujung acara Pak. Sudah ini mungkin kita resume dulu ya sebelum kita tutup, kita resume dari awal. Dari mulai definisi UMKM sudah kita paparkan, baik itu definisi menurut Undang-Undang tahun 2000 nomor 20 tahun 2008 maupun Undang-Undang Cipta Karya tahun 2021 saat ini. Namun secara prakteknya Pak Irwanto sudah menyampaikan bahwasanya masih sektor mikro itu lebih yang diperhatikan adalah yang di bawah 50 juta omsetnya. Meskipun secara regulasi pemerintah sudah diperluas usaha mikro itu sampai dengan yang omsetnya 1 miliar masih usaha mikro. Tapi asas keadilan secara merata
ya tetap pelaku UMKM sendirilah yang merasakan yang layak dikategorikan UMKM itu yang levelnya seberapa. Oke, kemudian selain definisi, terus tadi peran serta pemerintah, support dari pemerintah sudah disampaikan oleh Pak Irwanto, beragam bentuk support subsidi dari pemerintah sebagai jaring pengaman agar para pelaku UMKM tetap bisa survive, bisa bertahan di era saat ini, bantuan-bantuan baik dari sisi pemerintah ataupun dari dalam bentuk dana hibah pun ada. Terus pentingnya kita berjejaring, berkomunitas sebagai support sistem juga dalam keberlangsungan usaha UMKM. Seringkali UMKM itu layu di tengah jalan ketika dia sendirian menghadapi luasnya dunia persaingan bisnis. Maka UMKM seperti filosofi sapu lidi ya kan, bercerai kita teguh, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi ya UMKM yang kecil-kecil ini ya harus berkomunitas untuk memperkuat barisan. Karena UMKM adalah tulang punggung perekonomian negara sesungguhnya, yang yang secara informal gitu, karena sejarah sudah mencatat UMKM lah yang membuat perekonomian Indonesia tetap existing di tengah krisis multidimensi baik tahun 98 maupun 2008, bahkan saat ini UMKM menunjukkan peran sertanya di dalam keberlangsungan roda perekonomian bangsa Indonesia. Begitu juga tantangan dan hambatan, dan advice dari Pak Irwanto terkait bagaimana memodernisasikan mindset ya, atau kalau bahasa Pak Irwanto melek literasi digital, baik itu digital marketing maupun digital accounting, bagaimana UMKM itu harus disiplin di dalam penerapan pembukuan, karena ya mungkin pengalaman Pak Irwanto melihat banyak pelaku UMKM yang kerepotan di dalam pembukuan, akhirnya amburadul, akhirnya padahal itu bisnisnya bagus mungkin, tapi karena campur dengan kebutuhan sehari-hari, omsetnya jadi tidak terlihat. Padahal kalau di dalam persentase mungkin itu bisa laba bersihnya bisa di atas 20 atau 40 mungkin. Dan sepencatatan kami Pak, oh iya itu enggak sesungguhnya laba bersih UMKM itu tinggi ya Pak kalau menurut data. Namun karena pembukuan yang tidak rapi, jadi dicampur adukan dengan pembukuan rumah tangganya masing-masing, jadi nggak kelihatan itu ya Pak. Padahal sebenarnya margin UMKM itu cukup bagus ya Pak. Cukup bagus Pak, pasar bagus di masyarakat. Bagus. Okay. Ya memang kendala itu Pak di laporan keuangannya Pak. Laporan keuangan. Ya. Oke, jadi begitu teman-teman. Jadi kita bisa membagikan informasi ke teman-teman yang lain bahwasanya UMKM itu adalah sektor bisnis yang sebenarnya bagus gitu. Cuman yang mengatakan wah usaha mah susah zaman kayak gitu. Karena kita tidak melatih diri untuk memisahkan untuk berdiri sebagai profesional gitu. Di mana kita sebagai pelaku usaha, bagaimana uang pribadi kita, nah itu sering tercampur aduk. Nah, disitulah Pak Irwanto ketua dari kelompok UMKM, komunitas UMKM Kabupaten Bekasi, melakukan pembinaan agar para pelaku UMKM itu bisa terlatih untuk mendisiplinkan laporan keuangannya, karena itu penting baik untuk pembukuan, mengetahui keuntungan, dan untuk kepentingan pertanggungjawaban UMKM kepada
bantuan gitu. Jadi harus baik. Mungkin itu kesimpulan yang dapat bisa kami ambil dari kegiatan hari ini, atau ada yang mungkin bisa Pak Irwanto tambahkan yang terlewat dari kami. Silakan Pak. Ya, ini sedikit informasi aja. Nanti kami akan melakukan pendampingan, jadi teman-teman mahasiswa ibu-ibu itu aja Pak. Ya. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Terima kasih kepada Bu Eka Putri yang masih terus setia mendampingi kami semua. Atau Bu Eka mau menutup atau saya lanjut? Lanjut ya. Oke. Ya, oke. Oke, silakan Bu Eka. Ya, mohon waktunya sedikit. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Pak Irwanto sudah sharing ilmu dengan mahasiswa kami. Banyak sekali saya dari tadi mendengarkan Pak dari awal sampai akhir saya mendampingi, tetapi tadi saya tidak bisa hidupkan kamera karena saya ada kegiatan. Dan teman-teman, ini banyak sekali pengetahuan yang sudah diberikan oleh Pak Irwanto tadi gitu loh. Mungkin ada beberapa yang belum kita pelajari malahan, tapi sudah banyak ilmu yang kita bisa ambil gitu ya. Jadi nanti kita tinggal menerapkannya saja. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh sesuatu, bantuan atau apa, atau kurang paham apa mengenai aturan gitu ya, mengenai pendirian segala macam, nanti Pak Irwanto katanya mau bantu. Jadi manfaatkanlah kesempatan tersebut begitu ya. Dan mohon maaf Pak Irwanto jika ada salah-salah sikap atau salah-salah komunikasi, salah-salah pelayanan kami mungkin dalam kegiatan ini, mohon dimaafkan Bapak. Mudah-mudahan untuk berikut-berikutnya kita bisa bekerja sama lagi di lain kesempatan begitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penutupan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Bu Eka. Terima kasih Bu Eka untuk pendampingan selama kegiatan ini yang tetap memperhatikan, mendengarkan. Terima kasih atas kalimat penutupnya. Terima kasih juga buat Pak Irwanto yang banyak pengalaman yang praksis ya dari sisi realitas di lapangan yang bisa kami petik sebagai pengetahuan. Tidak hanya sekedar teori, mungkin kalau teori tadi yang bisa kita baca sih secara ternyata dengan realitas di lapangan kan mungkin ada sedikit perbedaan, tapi dengan bisa mengcombine antara teori dengan keahlian atau pengalaman di lapangan tentu menjadi hikmah tersendiri buat kita, menjadi pengetahuan yang luar biasa. Terima kasih juga buat para teman-teman panitia, terima kasih juga buat seluruh para audiens, teman-teman yang setia mendengarkan kegiatan webinar hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Akhirul kalam, saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas apabila ada salah-salah kata atau kegiatan kami yang kurang sempurna ini, yang masih banyak kekurangan di sana-sini, dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih untuk pengertiannya. Tetap semangat, tetap terus giat menuntut ilmu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih semuanya. Sama-sama buat teman-teman. Nanti hadiahnya akan langsung dikirim ke pemenangnya ya.
Jadi nanti akan kami informasikan siapa yang menang, kemudian nanti akan langsung dikirim ke rumahnya. Oke, demikian. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin